Assalamualaikum Ibu Asih. Gimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Rani. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu Rani sendiri gimana kabarnya? Saya juga Alhamdulillah sehat Bu. Jika Ibu tidak keberatan, ada permasalahan yang ingin saya curhatkan Bu Rani. Oh begitu. Baik Bu, mari kita berbincang sejenak. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini sih Bu? Saya berharap setelah perbincangan kita ini, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya Bu Rani. Oh begitu, baik. Kalau boleh saya tahu, ada masalah apa ya Bu Asih? Begini Bu Rani, saya akhir-akhir ini agak kewalahan Bu dalam mengelola kelas saya karena anak-anak sudah lama tidak belajar mata pelajaran intrakurikuler di dalam kelas. Karena mereka melakukan kegiatan proyek selama 3 minggu. Alhasil kondisi kelas jadi kurang efektif, chaos, dan murid juga kurang bersemangat belajar bahasa Inggris kembali Bu Rani. Oh begitu. Kira-kira apa yang menjadi penyebab utama dari permasalahan ini sih Bu? Nah, mereka kan sudah 3 minggu ya Bu vakum dari pelajaran bahasa Inggris. Jadi murid-murid itu menjadi lupa dengan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan dalam kelas, seperti percakapan menggunakan bahasa Inggris. Selain itu materi pelajaran sebelumnya juga sudah terlupakan. Mungkin mereka juga kurang tertarik ya Bu harus belajar mapel intrakurikuler lagi. Tadi Ibu mengatakan kalau penyebabnya karena sudah lama murid tidak belajar intrakurikuler, ya kan Bu? Betul. Selain itu, apakah ada Bu faktor yang lain? Nah, kalau saya amati Bu Rani, sepertinya murid itu jenuh dengan strategi atau metode pembelajaran yang saya gunakan. Karena saya itu menggunakan metodenya masih belum bervariasi dan kurang menantang gitu Bu. Kurang menantang keingintahuan murid sehingga mereka itu jadi kurang semangat untuk belajar. Jadi setelah mengetahui penyebab permasalahan tersebut, apa langkah-langkah yang akan Ibu Asih lakukan untuk mengatasinya? Nah, rencananya saya akan merancang pembelajaran dengan metode-metode yang lebih efektif yang dapat membangkitkan kembali semangat belajar murid. Saya akan mencari ide dari beberapa referensi. Baik, jadi menurut Bu Asih, metode yang bagaimana yang bisa membangkitkan semangat belajar murid gitu Bu, setelah sekian lama mereka vakum di kegiatan intra? Oh iya Bu Rani, saya ada ingat beberapa trik untuk membuat murid tertarik pada pelajaran bahasa Inggris. Saya pernah mencobanya dan berhasil. Sepertinya saya akan mencobanya kembali di kelas yang sekarang saya ampu. Baik, jadi sekarang Bu Asih sudah tahu ya apa yang akan Bu Asih lakukan begitu. Berikutnya langkah-langkah seperti apa yang akan Ibu terapkan di kelas Ibu? Langkah-langkah yang akan saya lakukan itu misalnya membiasakan murid menyebutkan password sebelum masuk kelas menggunakan bahasa Inggris. Kemudian menggunakan media pembelajaran interaktif, menggunakan berbagai kegiatan ice breaking yang seru, lalu mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama, dan merefleksi pembelajaran yang saya lakukan. Baik, jika seperti itu, kira-kira kapan Ibu Asih akan mulai menerapkannya Bu? Insya Allah saya akan mulai dari pembelajaran tatap muka yang berikutnya ini Bu. Wah, baik. Langkah-langkah dan rencana aksi yang akan Ibu lakukan sudah sangat baik. Selanjutnya, apa sih komitmen dari Bu Asih terhadap hal yang akan Ibu lakukan? Saya akan mulai menerapkannya secepatnya dan terus konsisten menggunakan metode yang bervariasi agar murid tidak jenuh. Oke. Siapa saja yang dapat membantu Ibu dalam komitmen ini dan apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menjaga komitmen itu? Sepertinya saya akan berkoordinasi dengan rekan guru bahasa Inggris lainnya Bu untuk mendapat informasi yang beragam tentang teknik-teknik yang efektif dalam meningkatkan motivasi belajar murid.
terutama pada pelajaran bahasa Inggris. Baik Bu Asih, dari hasil perbincangan kita tadi, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Apakah merasa jauh lebih baik? Saya merasa lega Bu Rani karena telah mendapat pencerahan untuk menghadirkan pembelajaran yang bisa mengundang murid untuk belajar gitu ya. Saya jadi semangat lagi nih, mudah-mudahan solusi ini dapat membuahkan hasil yang baik dan saya pun bisa terus meningkatkan kompetensi mengajar saya di kelas. Baik, amin. Terus semangat ya Bu. Kira-kira apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan Bu? Saya rasa sudah cukup Bu Rani, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya. Baik Ibu, terima kasih kembali. Semangat dan sukses selalu ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu Rani. Ya, sama-sama Bu. Mari kita sudahi ya Bu ya. Baik. Assalamualaikum Bu Asli. Waalaikumsalam Bu Rani. Bu Rani, Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Waalaikumsalam Bu Asih. Alhamdulillah, saya hari ini lumayan sehat walaupun ada sedikit batuk. Hanya saja saya memiliki sedikit problem nih Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Rani? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan sama Bu Asih, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Rani? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya merasa sedikit pusing menghadapinya, Bu. Baik, tadi Bu Rani bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Lalu dari pengamatan Bu Rani, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Ibu? Iya, jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan itu kan terlalu panjang. Jadi membuat anak itu malas membaca dan mengikuti pelajaran saya. Itu sih Bu, berdasarkan pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Rani harapkan ada pada murid tersebut? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Rani lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Iya, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, memperbanyak ice breaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Oh, ada Bu, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok Bu, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai yang secara otomatis siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan. Luar biasa ya Bu Rani, jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Rani, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid?
Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9, Bu. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Rani lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Ya, yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan tadi, Bu, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baik, siapa yang bisa membantu Bu Rani dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Ya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya juga mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Bu. Kira-kira berapa lama Bu Rani waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secara secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama. Karena tidak ada yang instan ya, Bu ya. Betul Bu Rani. Nah, kapan Ibu Rani bisa mulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya Bu akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksanaikannya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun bagi pendidik, Bu. Kemudian nih Bu Rani, komitmen seperti apa yang akan Bu Rani lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya, saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten secara terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik, sehingga kehadiran saya itu di kelas selalu dirindukan oleh murid dan peserta didik saya. Baik Bu Rani, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya, dukungan sarana prasarana dan moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya. Baiklah Bu Rani, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Rani setelah kita berbincang sejenak tadi? Masya Allah, lega dan senang sekali rasanya, Bu. Saya merasa telah menemukan solusi dari hasil perbincangan kita ini, Bu. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Rani sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih banyak loh, Bu, sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ya, Bu Asih. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu, sama-sama Ibu. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa ya Bu Rani. Assalamualaikum. Sampai jumpa kembali, Ibu. Waalaikumsalam.